Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairudisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Wali Kota Malang Sutiaji meluncurkan program vaksinasi booster bagi warga lansia dan rentan pada hari ini. Sebanyak 50 warga lansia dan rentan menjadi perwakilan penerima vaksin booster. Dan selanjutnya mulai Senin depan, warga lansia secara umum akan menerima vaksin booster. Sutiaji meminta warga masyarakat dapat mengikuti vaksinasi booster ini agar ketahanan yang sudah terbentuk dapat terus bertahan. Untuk itu, Wali Kota berharap warga dapat menginformasikan vaksinasi booster ini kepada warga lainnya agar pada bulan Januari ini vaksinasi booster dapat berjalan sesuai dengan rencana. Tolong ini ditangkap dengan baik. Dulu kan masih debatable, ini berbayar atau tidak. Tapi pemerintah sudah memutuskan bahwa ini adalah kewajiban negara hadir di masyarakat, maka sekarang tidak berbayar. Nah, ini uangnya kan uang rakyat juga. Ada yang memang beli, ada yang memang dapat bantuan. Maka masyarakat tolonglah ini ditangkap karena ini belum tahu kapan pandemi ini berakhir. Sehingga diputuskan perlunya booster ini untuk menguatkan vaksin 1, vaksin kedua, sehingga nanti herd immunity-nya terbangun dengan baik, sehingga dimungkinkan dan mudah-mudahan tidak. Kalau ada varian-varian baru, insya Allah sudah agak, tapi tetap ya protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Yang kedua, saya kira sudah tidak ada ketakutan lah karena vaksin yang saat ini baik jenisnya Astra maupun pakai yang hari ini tadi pakai Pfizer-nya atau pakai Moderna ya. Sudah teruji bahwa kipinya tidak ada yang berakibat fatal ya terhadap kesehatan masyarakat. Maka tidak usah ada kekhawatiran kalau ada yang macam-macam tuh, karena sudah di belahan dunia sudah teruji. Vaksinasi booster yang diluncurkan hari ini di Kota Malang pada bulan Januari menargetkan warga lansia dan rentan. Untuk mensukseskan vaksinasi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif mengaku sudah menyiapkan 60 hingga 70 ribu vaksin booster. Jenis vaksin yang disiapkan adalah Pfizer dan Moderna. Mulai hari Senin pekan depan, vaksin sudah didistribusikan untuk 16 puskesmas, 20 rumah sakit, dan 45 klinik yang melayani vaksinasi booster. Mempertahankan tingkat kekebalan yang sudah ada selama ini. Yang kedua adalah untuk memperpanjang masa perlindungan. Jadi ada dua tujuan untuk pelaksanaan booster ini. Dan vaksinasi booster ini diselenggarakan oleh pemerintah. Artinya karena diselenggarakan oleh pemerintah tanpa bayar. Khusus untuk bulan Januari memang sesuai dengan juknis yang sudah ada, pelaksanaan booster ini ditujukan kepada lansia dan masyarakat rentan untuk bulan Januari. Sehingga pada hari ini kami mengundang yang masuk di dalam kategori lansia. Dan alhamdulillah calon peserta vaksinasi lanjutan hari ini insya Allah berjumlah 50 orang. Kita bagi dua, Bapak Wali Kota, karena keterbatasan daripada ruangan. Untuk yang gelombang 1 ini 30 orang. Selanjutnya akan menyusul setelah gelombang 1 ini selesai. Vaksin booster yang ada saat ini ada dua, yaitu Pfizer
dan AstraZeneca. Yang sudah ada di Dinas Kesehatan sekitar 60-70 ribu dosis. Ponorogo Universitas Brawijaya tampil dengan personil utuh untuk menghibur warga di sekitar kampus PSDK UUB Kediri. Penampilan tersebut menurut pembina Reok Ponorogo UB, Denny Widya Nuryawan, selain dalam rangkaian peresmian gedung, mereka juga tampil full tim secara khusus menghibur Wali Kota Kediri dan warga di sekitar UB Kediri. Dengan penampilan ini diharapkan warga Kediri mengetahui bahwa selain kegiatan perkuliahan, UB juga aktif melakukan pembinaan terhadap kesenian daerah termasuk Reok Ponorogo. Pada kesempatan hari ini, Reok Brawijaya tampil di acara peresmian gedung PKSDU di Kediri. Jadi sebagai pengisi acara, sekaligus menghibur masyarakat di sekitar PKSDU Kediri. Perlu kami sampaikan bahwa Reok Brawijaya merupakan kebanggaan dari Universitas Brawijaya karena 3 kali berturut-turut sebagai juara nasional yang berhasil memborong piala tetap presiden pada tahun 2017, 18, dan 19, 3 kali berturut-turut, sehingga itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Universitas Brawijaya, di mana universitas yang tidak mempunyai fakultas bidang seni, namun mempunyai kebanggaan mampu melestarikan kebudayaan seni, khususnya Reok Ponorogo ini. Tim program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Brawijaya yang dikoordinatori oleh Dr. Sujarwo pada hari Rabu 12 Januari 2022 kemarin bertemu dengan Bupati Lumajang Tariqul Haq membahas pelaksanaan MBKM UB di Kecamatan Pronojiwo Lumajang dalam rangka mitigasi pasca bencana Semeru. Kepada Newspoint, Sujarwo mengatakan Bupati Lumajang sangat senang dengan kerjasama yang diinisiasi oleh UB ini. Program-program yang sedang dan akan dijalankan oleh UB diantaranya adalah KKNT dari LPPM UB yang sedang berjalan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan MBKM yang terbagi ke dalam 4 gelombang hingga akhir tahun mendatang. Fokus kegiatan diantaranya meliputi pembangunan laboratorium observasi sebagai early warning system Gunung Semeru, pengelolaan sampah, dan dokumentasi kegiatan dalam bentuk buku yang diminta langsung oleh Bupati Lumajang. Planning jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kebetulan kita dalam satu tim ada Prof. Marjono, ada Prof. Sukir, ada Bu Kusnul, ada Pak Hendrik dari LPPM yang masing-masing memiliki concern yang spesifik terhadap kondisi di Semeru, mitigasi di Semeru. Nah, dari sudut pandangnya Prof. Sukir, kita perlu berkolaborasi membangun semacam lab terpadu atau lokus observasi Semeru karena perilaku gunung itu sangat unik dan upaya untuk mendeteksi dini early warning system itu sangat diperlukan dalam rangka untuk menyelamatkan baik itu jiwa maupun aset yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini Pak Bupati juga sangat antusias untuk itu bisa dilakukan dalam bagaimana membangun sistem early warning system itu, ataupun nanti dalam jangka panjang mengarah kepada lab terpadu, begitu ya. Nah, terkait dengan menyinggung juga terkait dengan relokasi rumah tangga yang terdampak bencana awan panas Semeru itu. Tempat relokasinya sudah disiapkan, terus kemudian sudah mulai dipatok-patok, ditandai begitu ya untuk relokasi rumah tangganya itu, termasuk juga ada desain fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Nah, di sini Prof. Sukir juga mulai masuk dengan menggunakan referensi yang di Jepang, bagaimana masyarakat di Jepang menghadapi kondisi bencana alam, sehingga
elemen-elemen apa saja yang ada di wilayah tersebut sehingga menjadi tanggap terhadap responsif terhadap bencana dan bagaimana memanagenya. Itu kemudian Prof. Sugeng memiliki masukan-masukan yang sangat-sangat menarik perhatian Pak Bupati untuk ditindaklanjuti. Koordinator MBKM-UB Dr. Sujarwo menyebutkan bahwa program MBKM-UB akan dilaksanakan dalam 4 gelombang hingga akhir tahun 2022 mendatang. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Pronojiwo dan terfokus di 2 desa, yakni wilayah Desa Sumber Urip dan sekitarnya, serta wilayah Desa Oro-Oro Ombo dan sekitarnya. Para mahasiswa peserta MBKM akan berfokus membantu kegiatan warga seperti pendataan peta potensi bencana, program pendampingan kesehatan mental bagi warga terdampak, serta pemulihan ekonomi. Kita harus menempatkan mahasiswa dengan 2 kriteria ini yang disampaikan oleh Prof. Adi MIPA ya, terkait dengan penempatan mahasiswa itu. Yang pertama harus aman dari bencana. Jadi risikonya itu yang paling rendah dari efek Semeru nanti. Yang kedua juga aman dari konflik masyarakat. Tentu kalau biasanya ada bencana itu ada gesekan kepentingan dan lain sebagainya. Itu yang kita lokus untuk stay itu harus punya 2 kriteria, itu dari kebencana maupun dari konflik. Sumber Urip sama Oro-Oro Ombo. Di 2. Nah, kemudian nanti aktivitasnya bisa masuk ke daerah-daerah di sekitarnya, membantu apa-apa yang kebutuhan yang diperlukan di daerah-daerah di sekitarnya. Tentu ini menjadi pertimbangan kita untuk menempatkan mahasiswa supaya aman begitu, Pak. Kita berperan di dalam ekonomi, termasuk juga healing, termasuk juga setup kewilayahan, sehingga mungkin bisa jadi di kasus yang di Semeru ini atau program-program Semeru ini kemudian menjadi menginisiasi atau menjadi pilot, menjadi hal yang bisa dicontoh untuk secara nasional. Harapannya seperti itu, Bapak. Melengkapi peresmian Gedung Kuliah 2 Kampus UB Kediri, juga dilakukan kegiatan tetengger bumi berupa penanaman pohon oleh Rektor UB Profesor Nufil Handani dan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Penanaman pohon tersebut merupakan rangkaian kegiatan Disnatalis Universitas Brawijaya ke-59 yang sudah berlangsung sejak Desember 2021 di beberapa lokasi. Diharapkan selain sebagai wahana konservasi, kegiatan penanaman pohon tersebut diharapkan dapat membuat kampus UB Kediri menjadi hijau dan asri. Selain di kampus UB, panitia juga memberikan pohon kepada warga sekitar kampus untuk ditanam di rumah masing-masing. Namun sebelum ditanam, Wali Kota Kediri akan memberikan pantun. Marilah kita saksikan bersama. Kasih pantun dulu, Pak. Dua-duanya. Oke. Wali Kota Kediri namanya Abdullah Abi. Rektor UB Prof. Nufil Handani. Mantap. Selamat atas peresmian gedung baru UB. Semoga makin jaya dan terus bangun gedung lagi. Luar biasa, terima kasih pantunnya Pak Wali. Ini saya dapat pohon mangga apa duku ya? Pak Wali dapat duku. Nanam pohon duku di UB Kampus Kediri. Semoga sukses UB PSTKU untuk kemajuan negeri. Menikmati
Menikmati wisata heritage kayu tangan Kota Malang kini memiliki ragam pilihan. Selain berkunjung secara langsung, saat ini pengunjung dapat menikmati eksotika bangunan heritage kayu tangan secara virtual melalui aplikasi yang dirancang oleh jurusan arsitektur UB. Dr. Heri Santosa, perancang virtual tourism ini mengatakan, pilihan heritage kayu tangan salah satunya untuk memberikan edukasi dan pengalaman wisata baru pada masa pandemi dengan menggunakan teknologi. Berikut penjelasan singkat Heri Santosa. Intinya virtual tourism heritage ini sebenarnya yang pertama adalah tujuannya membangun database informasi kesejarah. Nah, informasi kesejarah itu merupakan hal yang penting sebagai sebuah informasi yang memang dalam perjalanan Kota Malang itu menjadi informasi penting terkait bangunan-bangunan sejarah yang mana yang mau dilestarikan. Nah, di sini memang kawasan kayu tangan bersejarah itu telah dinominasikan menjadi sebuah kawasan heritage yang memang harus dilestarikan. Oleh karena itu tumbuh kembangnya ya kawasan baik secara individu bangunan maupun dalam koridor jalan secara keseluruhan itu memang harus selalu dimonitor atau dievaluasi. Dan disinilah virtual tourism kayu tangan heritage ini sebagai sebuah aplikasi digital secara online yang mencoba menawarkan tiga perangkat ya untuk bisa mendelivery informasi kesejarahan ini kepada masyarakat luas. Yang pertama adalah informasi kesejarahan bangunan-bangunan atau kawasan kayu tangan bersejarah ini yang kemudian kita bungkus dengan sebuah informasi digital yang berbasis dengan geolocation. Ya, artinya informasi-informasi ini harus dibuka secara luas kepada masyarakat yang bertujuan memang harapannya kekayaan ya atau value dari kesejarahan kawasan kayu tangan ini bisa disebarluaskan tidak hanya untuk masyarakat Kota Malang atau Malang Raya tapi juga secara nasional maupun internasional. Prestasi mahasiswa yang menjadi salah satu indikator kinerja membutuhkan kesiapan mahasiswa itu sendiri dalam proses mencapai prestasi. Menurut Agus Tarno, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPUB, kesiapan mahasiswa penting untuk ditata sejak dini karena tidak hanya butuh kemampuan skill, namun juga mental. Jago-jago mahasiswa dalam berbagai bidang harus ditetapkan sejak awal dan kemudian dilakukan pembinaan melalui mentor serta menyiapkan mental tanding, terutama jika berkompetisi untuk meraih prestasi internasional. Nah, selebihnya juga mahasiswanya memang harus kita siapkan. Artinya kalau kita meng-create aktivitas itu ya kita siapkan siapa jago kita gitu kan. Siapa kandidat kita gitu. Jadi tidak cukup hanya membuat aktivitas tapi kita juga sudah menyiapkan siapa-siapa saja yang nanti akan menjadi kandidat untuk bisa mendapatkan prestasi yang mampu secara kompetitif untuk bersaing dengan mahasiswa asing misalkan. Nah, itu harus kita lakukan. Nah, jadi ada dua arah. Yang pertama networking yang kita punya dengan teman-teman di luar negeri itu kita gunakan sebagai awalan untuk meng-create aktivitas untuk mahasiswa. Selebihnya kita juga membuat satu kesepakatan dengan mereka, bangun konsorsium sehingga pada akhirnya kita bisa secara rutin membuat kegiatan yang intensif ya. Dan tentunya juga kita sepakati bahwa kita perlu memberikan reward untuk masing-masing mahasiswa yang berkontribusi untuk event yang kita buat. Selebihnya adalah kita menyiapkan jago ya, menyiapkan siapa sih teman-teman mahasiswa kita gitu kan. Oh ini sudah kita siapkan, di-drill dulu baru kemudian mereka dilepas pada saat event itu dimulai. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di WTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.